Halo semua, saya Francisca Bodas dari Program Studi Pembangunan Sosial Angkatan 19 di Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mencoba untuk menceritakan tentang diri saya, tetapi menggunakan metode yang berbeda, yaitu di sini saya akan menggunakan metode analisis SWOT. Nah, jadi metode analisis SWOT ini adalah metode analisis yang digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana hal-hal yang ada dalam suatu program, atau jika digunakan untuk analisis diri sendiri, apa sih yang dimiliki oleh diri sendiri ini. Nah, SWOT ini memiliki kepanjangan, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Lalu yang ketiga, opportunity atau kesempatan yang dimiliki. Lalu yang terakhir adalah threat. Threat adalah ancaman. Ancaman apa sih yang ada dalam suatu program atau ancaman yang ada di dalam diri kita ini. Nah, jadi kekuatan apa sih yang saya miliki? Di sini yang pertama, saya memiliki kekuatan dalam memanage waktu. Saya mampu memanage waktu saya dengan baik. Artinya, ketika saya melakukan sesuatu, saya mengatur jadwal untuk melakukan hal-hal tersebut. Misalnya, saya akan menyusun skala prioritas dari hal-hal yang ingin saya lakukan ini. Misalnya, jika ada tugas, saya akan mempertimbangkan tugas-tugas tersebut. Misalnya tugas A. Tugas A ini dikumpulkannya kapan sih? Jadi saya akan memikirkan kira-kira tugas mana yang lebih dulu dikumpulkan, dan menurut saya tugas mana yang lebih mudah, dan yang mana tugas yang bisa saya cicil perlahan-lahan. Selain tugas, saya juga melakukan hal-hal lainnya dengan cepat. Misalnya, saya makan dengan cepat tetapi tidak terburu-buru. Saya konsisten akan menyelesaikan segala pekerjaan saya dalam waktu yang cepat. Lalu yang kedua, saya juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Saya senang mendengarkan cerita orang lain, sehingga dari cerita orang lain itu saya dapat menyimpulkan kira-kira apa sih yang dapat saya ambil, apa sih yang dapat saya pelajari dari cerita orang tersebut. Sehingga apabila orang tersebut melakukan hal-hal yang menurut saya salah, saya tidak akan melakukannya. Saya cenderung menghindari hal tersebut. Nah, kekuatan saya yang ketiga ini berhubungan erat dengan kekuatan saya yang kedua, yaitu di sini saya dapat menjaga rahasia orang lain dengan baik. Karena saya senang mendengarkan orang lain bercerita, maka saya juga harus menjadi pribadi yang dapat menyimpan rahasia-rahasia orang lain, karena itu termasuk privasi, tapi orang tersebut sudah mempercayakan saya untuk menjadi pendengar dalam cerita yang ingin orang ini bagikan. Lalu yang keempat, kekuatan yang saya miliki adalah saya ini memiliki pendirian yang kuat. Misalnya, apabila teman-teman saya memiliki pilihan yang berbeda dengan saya akan tetap memilih pilihan yang hendak saya pilih ini. Misalnya nih, ada dua pilihan. Teman-teman saya memilih pilihan A, sedangkan saya ingin memilih pilihan B. Nah, di situasi tersebut, kami semua ini tidak diharuskan untuk memilih pilihan yang sama. Tetapi teman-teman saya cenderung mengajak saya untuk supaya kayak udahlah kompak aja gitu. Tapi saya di sini berpikir, pilihan saya ini adalah pilihan yang tepat tidak ya? Dan akhirnya saya tetap memilih pilihan saya ini karena menurut saya yang bertanggung jawab atas hidup saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Lalu kekuatan saya yang kelima, yaitu saya mampu menahan emosi dengan baik. Apabila saya ingin marah, saya biasanya tidak langsung untuk mengutarakan hal tersebut. Saya cenderung menahannya hingga kira-kira amarah saya ini sudah bisa terkontrol. Sehingga apabila saya mengungkapkan amarah saya ini kepada orang lain,
orang lain tidak akan merasa sangat tersinggung ataupun tertekan, dan saya juga menyampaikannya dengan nyaman. Dan permasalahan yang hendak saya ungkapkan amarahnya ini tidak merontak-rontak, tidak lari kemana-mana, jadi kayak fokus aja gitu di permasalahan itu. Jadi untuk kelemahan di sini saya mempunyai kelemahan yang paling utama yang ingin saya ungkapkan di poin pertama, yaitu masalahnya di sini adalah saya itu orangnya kurang percaya diri sama bakat yang saya miliki. Misalnya, saya suka menyanyi, dan menurut beberapa orang, saya tuh punya bakat gitu untuk bernyanyi. Tapi kalau saya ketemu sama orang-orang baru yang mana mereka juga punya bakat menyanyi gitu, tapi dalam bakat menyanyi ini mereka lebih menonjol dari saya. Mungkin karena mereka lebih percaya diri dibandingkan saya. Jadi kayak kalau misalnya saya bertemu mereka, saya akan berpikir kayak, duh, bakat aku nih kurang gitu, sedangkan bakat mereka tuh lebih menonjol. Nah, karena mereka lebih menonjol, jadi kayak saya itu lebih ke insecure, saya tidak percaya diri. Lalu kelemahan kedua yang saya miliki adalah saya itu orangnya mudah overthinking. Jadi saya tuh selalu takut tentang masa depan, tentang apa yang akan saya lakukan. Misalnya, besok ada kegiatan ini, dan hari ini saya berpikir kayak, kira-kira besok ngapain ya? Kira-kira besok lancar nggak ya aktivitasnya? Kira-kira besok saya bisa nggak ya untuk melewatkan aktivitas tersebut? Kira-kira saya akan gagal atau berhasil? Jadi menurut saya itu adalah sebuah kelemahan, karena saya sendiri masih sulit untuk mengontrol diri untuk tidak overthinking. Lalu yang ketiga, saya memiliki kelemahan, yaitu saya itu orangnya perfeksionis. Jadi ketika saya hendak melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu, saya akan memasang target yang terlalu tinggi. Karena target ini terlalu tinggi, kadang-kadang saya sulit untuk menggapai target tersebut. Dan apabila target tersebut susah untuk digapai, saya akan menjadi sedih sendiri. Saya cenderung akan menyesal jika ada satu hal yang terlupakan atau satu hal yang terlewatkan. Jadi menurut saya perfeksionis ini adalah sebuah kelemahan, karena dengan adanya perfeksionis ini saya ingin menjadi egois sendiri. Lalu yang keempat, yaitu kelemahan saya sulit untuk memulai komunikasi dengan orang lain terlebih dahulu. Apabila saya berada di circle baru, saya cenderung akan lebih diam. Saya akan menunggu orang lain untuk mengajak saya untuk berinteraksi. Jadi saya selama ini lebih ke berada di zona nyaman. Saya akan berada di lingkungan yang menurut saya nyaman, sedangkan apabila ada circle baru, saya cenderung menghindarinya. Lalu yang terakhir, kelemahan yang saya miliki adalah saya memiliki kendala dalam berbahasa. Saya sulit sekali mempelajari bahasa-bahasa baru selain bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Ahe. Saya menjadi tidak pede untuk berbicara dengan orang lain dalam bahasa yang baru ini, misalnya bahasa Inggris atau bahasa negara lain ataupun bahasa daerah lain. Jadi kesempatan yang saya miliki di sini adalah saya tuh punya lingkungan yang sangat amat baik, sehingga dengan lingkungan ini orang-orang yang di lingkungan yang saya maksud adalah orang-orang yang bisa menerima segala kelemahan saya. Misalnya, saya kan kurang pede untuk berkomunikasi dengan orang-orang baru, tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang baru ini, mereka cenderung seperti welcome gitu. Mereka lebih mengajak saya untuk berinteraksi lebih. Mereka yang mengajak mengobrol dahulu, mereka yang kayak bercanda-bercanda, sehingga saya bisa merasa nyaman dan saya ikut terdukung begitu untuk mengembangkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang saya miliki. Lalu kesempatan yang kedua, yaitu
Karena saya kan orangnya gercep gitu, gerak cepat. Saya itu kalau mengerjakan sesuatu selalu cepat. Jadi orang lain cenderung mengandalkan saya untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih. Nah, yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Menurut saya, ancaman yang sangat meresahkan untuk diri saya itu terdapat 2 ancaman. Yang pertama, karena sikap overthinking saya ini tadi akan menyebabkan saya sulit untuk berkembang. Saya cenderung takut untuk mencoba hal-hal baru. Misalnya, ketika saya hendak mencoba mengikuti organisasi A, saya cenderung memikirkan tentang bagaimana kedepannya saya berada dalam organisasi tersebut. Apakah saya akan sukses, ataukah saya akan gagal di tengah jalan, ataukah saya akan memiliki masalah-masalah dalam diri saya yang baru. Jadi saya cenderung takut untuk memulai. Nah, hal inilah yang menyebabkan saya sulit untuk berkembang, karena saya takut untuk memulai segala hal yang baru. Lalu yang kedua adalah ancaman menurut saya di sini adalah orang-orang pesimis yang ada di lingkungan saya. Beberapa orang memang mendukung akan perkembangan saya di lingkungan saya, tetapi beberapa orang juga ada yang cenderung pesimis. Mereka seperti menganggap saya itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya, kalau saya pilih pilihan A, terus mereka bilang kayak yakin pilih itu. Nanti kalau gagal di tengah jalan gimana? Terus kalau saya pilih pilihan yang B, mereka juga berpikir yang negatif. Mereka cenderung kayak, ya udahlah pilih yang pasti-pasti aja gitu. Jadi menurut saya orang-orang pesimis ini cukup berpengaruh ya untuk orang-orang seperti saya yang mudah overthinking. Jadi saya lebih takut begitu untuk memulai hal-hal baru. Nah, itu tadi cerita tentang diri saya. Bagaimana cerita tentang teman-teman? Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang ingin ditonjolkan di sini adalah bagaimana teman-teman menanggapi segala kelemahan dan kekurangan ini dan memanfaatkan kesempatan yang ada serta mencoba untuk menghindari ancaman-ancaman yang ada, mengabaikan ancaman yang ada. Semoga dengan cerita saya ini teman-teman menjadi lebih terbuka dan mencoba untuk mensyukuri diri sendiri. Teman-teman boleh untuk memperbaiki apa yang salah dari diri sendiri, tetapi tidak untuk merubah karakter diri sendiri. Jadi semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.